Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Faqala Allah fil kitabil karim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah, hadirin jamaah takziah, kita kembali lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa tahun berganti tahun, waktu, jam, sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan lagi kita kesehatan. Allah masih berikan umur yang panjang. Dalam kesempatan ini, yang pertama kami sampaikan yaitu penghormatan kepada pemerintah desa dan semua jajaran aparatur desa yang sempat hadir pada malam ini, dan lebih terkhusus lagi kepada jamaah yang sama-sama datang. Kami termasuk masih keluarga dari almarhumah yang masih bertetangga. Kita ini di dunia ini semuanya bersaudara. Bukan nanti dote itu mama, te itu papa, tidak. Ini dikatakan Nabi, umat Islam ini bersaudara diikat dengan kalimat la ilaha illallah. Kalau saudara seiman ini hadirin sampai di akhirat bersama. Tapi kalau hanya saudara kakak adik mungkin atau tetu kandungan, ini saudara daripada masih ikatan darah itu kadang-kala tidak bisa bersama lagi di akhirat. Tapi kalau dia saudara seiman itu pasti sama-sama terus di akhirat. Karena biasa kita seperti almarhumah ini meninggalkan 5 anak. Berbeda-beda karakternya. Kalau kami onom ko terigutan. Tak sering atau ketahuan keadaan, mungkin mondongan. Maka yang kita pahami ini hikmah daripada kita datang di sini ini, hadirin mulia, ini Nabi sudah ketika sahabat berkumpul diuji oleh Nabi. Karena selama 23 tahun dibimbing oleh Rasulullah SAW para sahabat, sehingga mereka ini menaklukkan semua seluruh dunia tunduk di telapak daripada para sahabat. Ketahuan otokodo pemarendani Umar, Abu Bakar, Ali, bahkan Sayyidina Utsman. Mereka kuasai seluruh dunia, bukan dilagau itu negara, seluruh dunia mereka kuasai. Kehebatan apa? Kehebatan iman. Karena dengan iman ini semua ini akan berubah. Dengan iman. Coba dengan oto, tak ko harata mayabu, ko oto, ko buai, ko anak, to pemoton dako. Bangun nanti mau korupsi. Itu gara-gara iman. Ila maugo. Maka hadir mulia, yang penting ini iman. Maka kedatangan kita di sini ini Nabi ketika uji para sahabatnya, wahai sahabatku, siapa yang paling pintar di dunia ini? Maka sahabat katakan, engkau yang lebih tahu ya Rasulullah. Maka hadirin mulia, dikata Nabi, orang yang paling pintar itu orang yang mengingat daripada kematian. Bukan profesor. Profesor ditinggalkan di dunia. Dila kekayaan, dila kepintaran, semua ditinggalkan, kata Nabi. Tapi orang yang pintar inilah orang yang senantiasa mengingat kematian. Kita kodokan kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan mati.
Maka Nabi SAW ini bimbing para sahabat apa yang dipersiapkan untuk kematian. Yang pertama itu iman, ditanamkan. Apa itu iman? Yaitu rasa takut kepada Allah. Mau gua dalam sama yang kedua ikuti gua akhirat dalam sama yang sementara janji Nabi ketika Nabi mengembuskan napas terakhir as-sholat, disuruh jaga sholat. Kata Nabi ini kebijakan Rasulullah SAW. Ini persiapan untuk, karena kita punya keyakinan ini masih ada kehidupan setelah dari dunia ini. Apa kehidupan selanjutnya? Maka bagaimana kita ini mempersiapkan? Yang pertama diusahakan iman. Dia pun parendan sama yang sebelum Nabi ini. Nabi-nabi terdahulu ini belum ada perintah sholat. Pokoknya menurut keyakinan bahwa semua ini segala-galanya Allah yang mengendalikan keadaan, yang mendatangkan sakit, mendatangkan sehat, senang, susah, miskin, ini semua datang dari Allah. Dan apa hadirin mulia, buktinya kita tengok orang-orang dahulu. Nabi Musa alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, wa nabluukum bisarri wal khair. Kan kayangan aku noto dalam Al-Qur'an, Allah akan menguji kita dengan kebaikan dan keburukan. Nabi Musa alaihissalam ketika sakit itu dia terima 3 hari sakit perut. Diuji oleh Allah, apakah dia langsung ingat kepada Allah atau ingat kepada obat? Maka Nabi Musa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, didatangkan sakit perut. Kita tahu bersama Nabi Musa ini bisa bercakap-cakap dengan Allah langsung. Maka hadirin mulia, Nabi Musa ini 3 hari terima penyakitnya. 3 hari, maka dia minta kepada Allah, ya Allah, sembuhkan penyakitku. Maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Musa, di enggongan bukan bore moyanako minuman. Langsung diminum, hadirin mulia, sembuh perut daripada sakit perutnya. 1 tahun kemudian Allah datangkan lagi nih sakit perut ini. Apakah Musa langsung ingat kepada Allah atau ingat kepada obat yang kemarin ini bisa menyembuhkan? Ternyata betul. Dia langsung tiano nong kam komono tiano dia. Langsung nani bu dia minum dia sembuh. Maka dia mengeluh kepada Allah, ya Allah, dulu ini daun saya minum langsung sembuh ya Allah. Kuan kayangan memang tutu beda dong gile aku nak. Karena bukan seperti ini ajaran untuk kita, pelajaran untuk umat Nabi SAW ini bagaimana perbaiki keyakinan bahwa semua ini datang dari Allah, sehingga orang beriman ini hidupnya tenang, biasa saja ini tahu ya itu juga datang dari Allah. Bukan kejadian. Maka hadirin mulia, kita usaha ini bagaimana iman. Dengan iman ini mudah semua perintah Allah. Semua akan menjadi manis. Sholat menjadi manis, baca Quran jadi manis, silaturahmi menjadi manis, zikir menjadi manis, menghadiri takziah seperti ini jadi manis. Karena sudah ada janji-janji Allah. Orang yang melangkahkan kakinya datang dalam majelis ini, inilah orang-orang yang dicintai oleh Allah, dimudahkan langkah kakinya. Kata Nabi SAW, siapa yang memudahkan langkah kakinya datang kepada majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan langkah kakinya menuju surga. Ini hadir mulia, yang pertama ini kita perbaiki iman. Karena dengan iman ini kita mudah buat perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian hadirin, ketika iman para sahabat ini sudah baik, keyakinan mereka ini Masya Allah luar biasa. Karena mereka ditarbiyah oleh Rasulullah SAW. Karena Nabi, kalau kamu mau iman jauh-jauh dari saya, kalau mau ilmu dekat-dekat dengan saya, kata Nabi, bisa memenuhi daripada kebutuhan kami sehari-hari. Tapi ada takaza perang, kata Nabi, berangkat, tinggalkan daripada ini. Maka di sinilah mereka mendapat pengalaman iman. Selama dalam peperangan hadirin, karena kumam layagon tiang dohu, magum dohu pasti akan mamu ya. Ternyata ketika lebih utamakan keinginan Rasulullah SAW, ini menunaikan keinginan Rasulullah sama dengan menunaikan keinginan Allah. Maka hadirin mulia, ketika mereka berangkat pulang, Masya Allah, apa yang terjadi hadirin mulia? Ternyata kurma mereka ini hadirin tidak jatuh tapi tambah besar lagi buahnya. Disinilah daripada mendapat hakikat iman. Maka hadirin mulia, bagaimana kita mau usaha ini iman?
maka kita buat pengorbanan. Kayak ketahuan oto bagaimana pentingnya Allah. Itu baru-baru ini hari raya Idul Adha. Di sini Nabi SAW, Nabi Ibrahim alaihissalam ini hadirin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang paling dia cintai, anaknya atau Allah? Ada 3 sifat Nabi SAW, Nabi Ibrahim alaihissalam, yang Allah akan tunaikan semua keinginannya. Tapi siapa yang meninggalkan daripada keinginan Allah, lebih mengutamakan keinginannya sendiri, maka Allah akan tidak tunaikan keinginannya, bahkan dunia dan akhirat. Terus Nabi Ibrahim alaihissalam menunaikan keinginan Allah. Mimpi pertama mau disembelih daripada anaknya. Tapi karena keinginan Allah lebih dia utamakan, maka apa yang terjadi? Pertolongan Allah. Bahkan dia katakan kepada pisau itu, kati kalau mau gumpak nandang. Karena 3 kali dipotong itu. Memang nih kayak rupa yang mana. Maka dia asa kembali nih. Bahkan dalam riwayat itu, dalam kitab dikatakan, Ipon-ipon diodot itu pisau itu langsung terbelah. Maka dia katakan, kati ke dia mau gumutang tianaku. Karena itu mau Allah uji dia betul-betul memang buktikan dalam hati aglak kundia kita, aglak kodotia kita. Padahal semua ini Allah sudah tentukan. Maka bagaimana kita ini orang yang hadir di sini termasuk kami ini. Sementara belajar dengan adanya iman mudah kita melangkahkan kaki hadirin. Maka bagaimana kita ini? Pertama ketika sahabat sudah sempurna imannya, maka datanglah perintah sholat. Bagi samayangan tilo sahabat, bukti daripada iman. Bagaimana sholat ini dijaga. Bahkan ulama katakan jangan tinggalkan sholat. Walaupun sebesar apapun dosa, buat apa dosa apapun kalian buat, jangan tinggalkan sholat. Karena Allah sudah katakan ini sholat adalah bisa mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Sehingga satu ketika sahabat ketika tiom sama yang gui-gui manton aku. Maka ini dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Ada seorang stipulan ini ketika dia sholat tapi masih mencuri. Kata Nabi, tidak lama lagi sholatnya akan mencegah daripada perbuatan kejinya, perbuatan keji dan mungkar. Karena ini janji Allah. Sehingga kau nih Ali Jabir, jangan tinggalkan sholat sebesar apapun dosa yang kita buat. Nah itu karena ini juga tidak ada izin. Sementara mungkin gini tetap bagi samayangan. Dia numari mengkokoriok tadi tetap bagi samayangan. Tidak bisa ditinggalkan di satu amal ini. Akan amal ini langsung diterima oleh Allah Subhanahu, oleh Rasulullah SAW daripada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dosanya besar. Tamilon ya, mari lo ya. Maka dimulai ini amal yang perlu kita usahakan ini. Nah, kemudian bagaimana kita bisa sempurna amal ini? Allah sudah katakan dalam Al-Qur'an. Ini kita ini kadang-kala ketika bersilaturahmi ini disampaikan bagaimana pentingnya ini. Kadangkala utang kumanagi orang memang kebacaan ini surat dalam Al-Quran itu wawailul lil musallin. Itulah kalau orang-orang yang sholat. Banyak sampai tilam sama yang silaka. Lako doto tam silani ya. Tapi mata tilam sama apalagi tak jam sama ya. Maka ini Nabi langsung ada suratnya itu. Yaitu bagaimana kita ini orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Itu lalai yang dalam samayang. 3 kategori kata ulama. Orang yang lalai dalam sholatnya. Yang pertama itu orang yang lalai daripada rakaatnya. Keripatani rakaat, kamunu rakaat. Sering terjadi ini. Kemudian yang kedua adalah orang yang daripada tidak tepat waktunya. Waktu roho dalam bongok. Goni kamato. Ini hadir mulia, ini orang yang lalai. Celakalah orang-orang sholat. Maka bagaimana? Yang ketiga itu orang di mana azan dikumandangkan. Nabi perintah kita ini sholat berjamaah. Ini kategori 3 perkara ini mesti kita usahakan. Kalau kita guakam mendengar mokodungogos daripada azan Islam, mesti harus dak masih berjamaah. Kata Nabi SAW, ini keuntungannya besar. Aku abore kita sama yang mari dia, tapi Nabi lebih utamakan daripada sholat berjamaah karena abore mayang gangguan. Dia tidak makin salam. Dia punya kam komono kuno dungoganami. Tak dungo sama yang karena abore tendeng dumongano nodongnya kau boy. Maka langsung dibawa surat.
Oh ini doa, kulau tu berabin nas, karena atau kau serang. Kulau tu berabin nas, kayak itu mau. Ini hadir mulia, bagaimana kita ini di rumah ini banyak gangguannya kata Nabi. Kambing itu kalau berpisah dari kelompoknya pasti akan dicekram dari sedikit ke toko di lom samai. Aku masih berjamaah, di imam saja khusyuk, semua sholat diterima. Di imam saja, aku di imam lang khusyuk, itu tong tahu dari semua orang jamaah no khusyuk maka sholat lagi diterima. Yang ketiga adalah kita ini senantiasa mendapatkan daripada aminnya para malaikat. Amasiki, aminnya para malaikat. Yo aminilah malaikat tuh langsung terima hijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin mulia, tidak ada perkara yang perlu kita usahakan ini. Bagaimana kita umat baginda Rasulullah SAW ini berusaha. Ini pesan Nabi SAW. Untuk tilomane diusahakan ke masjid. Kemudian kita masya Allah rombong-rombongan kawan-kawan membangun masjid. Bagaimana kita ini usaha. Kemudian tilobuai jaga sholatnya di rumah. Ini yang paling utama ini. Nabi SAW ketika diceramiratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hadirin mulia, kata Nabi, kebanyakan dari umatku ini yang lebih banyak daripada neraka adalah wanita. Maka ini hadirin mulia, bagaimana seorang wanita ini dijaga kehormatan mereka. Kedua dia agama sama yang luar biasa keuntungannya. Di rumah saja dia dengan penuh amal, masya Allah luar biasa. Perempuan ini dilobuai. Kata Nabi, satu orang saja wanita yang soleha, maka bandingannya daripada 70 orang wali. Doanya luar biasa. Maka memang perkaranya mereka akan dikatakan oleh Allah SWT. Allah dikatakan dalam Al-Quran ini daripada ada surah An-Nisa dilantunkan dalam Al-Quran, dilobuai. Maka bagaimana kita ini sama-sama usaha kayak itu kita mau selamat dunia dan akhirat. Kita mentotoyoman, apalagi itu kampung, masya Allah. Kemudian kita diperbaiki nih johirnya sholat. Kita ketika datang perintah sholat belum ada ini perintah bacaan kamar gerakan okmuno. Kadang-kala ini kita biasanya dia pun kok ketang mau baca sehingga dia pun bisa maya. Padahal perintah awal ini masih gerakan, sujud, ruku, berdiri. Dia pun parenda main bacaan dalam gerak daripada sholat. Maka bagaimana kita ini disuruh perintah belajar ilmu. Maka ketika kita sudah belajar ilmu, mutu mana kuani Ustaz Abidin itu 2 tahun batasnya. 2 tahun batas ketika kita sudah mulai sholat, 2 tahun kita belajar. Melewat lagi 2 tahun berarti mutu mana kita di rumah hafal Al-Fatihah. 2 tahun itu. Usaha bagaimana di ketahuan bacaan dalam sholat, artinya ketahuan karena biasa kami paru-paru nomor saja dia mau lolos tahiyatul awal ini dia mau lolos karena ini yang membimbing ini ulama dia apa bacaannya at-tahiyatul mubarakatus ya gue mau lolos. Nah memang usaha ini karena memang ilmu ini kata Rasulullah SAW itu orang berilmu lebih baik daripada 1000 orang ahli ibadah, 1 orang berilmu. Itu nanubiti kerogan kumang ngubur. Mungkin kita ikut teguran kayangan. Itu ada adab-adab dalam ketika ngubur dia kumam sirita. Masirita sampai Allah Akbar. Macam-macam masirita nato. Orang yang di atas kubur tidak bisa pakai sandal itu. Aku kati kubur lomuno lagi. Memang guru sandal. Orang yang pakai sandal di atas kubur itu dosanya sama dengan orang yang daripada orang yang berzina dengan ibunya di atas Ka'bah. Kalau dosanya tuh, kita memang ada pada perlu ilmu ini. Kayak yang gue tandanya. Maka kita suruh belajar ilmu. Kamu meroyal ya. Maka hadir mulia, kedua kita belajar ilmu. Itu dalam kita mengubur petinggai. Maka di sana kita merenungi. Kita kok makodoto ya udah koti. Maka jangan kita macam-macam di sana ada adabnya itu. Orang datang mulai terus mujiannya aja boleh. Langkahnya ketika datang mengubur itu dia dalam keadaan wudhu, maka masya Allah itu dijauhkan daripada neraka. Begitu lagi mengubur, mujanya dosa, pahalanya luar biasa. Mau mengubur, mau ajan atau tamnaremak mayat. Ini ada ilmunya ini, semua ada ilmunya. Mau kuat boleh yang gila pakai ilmu, mau ingat mau kuat tio. Maka bagaimana kita ini semuanya ini.
ada ilmu ini. Kedoganku, Pak Kades dia memang aku ilmu kepemerintahan luar biasa. Mungkin Pak Kades ini itu kami no kareja lagi. Mungkin dia punya pentingkan Pak Kades no peng tetu kamar babu kami dia. Luar biasa ini. Kalau di jam 3 dia mau sibuk kok. Kami jam 3 malam ini. Mau kodo tiap hari kami mau narema karena keperluan kebutuhan luar biasa. Maka begitu juga kita ini untuk perkara agama. Nah itu ilmu nih masih ada daripada usaha ini. Perintah oleh Nabi SAW kita belajar ilmu. Bagaimana baca Qurannya luar biasa ini. Ilmu ini perlu seorang wanita kotokan palang merah berapa hari ini diperintah suaminya pengiduan bagi akun ustaz. Nah itu tamato nila tabuai tamato tapi tak amane tamaya aku koto ti lemane aku dia tak ilmu maka dia tahu ini main tamari kombiton tak ada mari kombiton main tamari di guman rimo. Ini orang berilmu ini perlu. Maka hadirin mulia kita tiap-tiap dia sapurata. Maka kami tahu semuanya tanya nami dia mau kumpul sampai karena mungkin kami sering mau dari daerah sampai mau bohong belajar bagaimana perlu kehidupan ini karena ini ilmu juga perlu. Ini tuh sementara bahkan baca Al-Quran ini ada badannya luar biasa juga. Semua ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita berusaha mau belajar. Minimal kita 2 tahun itu diusahakan sudah kita tahu semua bacaan dalam daripada sholat kita. Kemudian kita jaga johirnya sholat. Sifat sholat lagi dibawa dalam kehidupan. Sifat sholat itu dibawa dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana itu ketika kita dalam sholat tundukan pandangan, maka di luar sama yang ketundukan pandangan. Dia mari mau kondong aku tamu yang kata buang pirang-pirang ketakaian tekino sapi. Gue sama yang kata aku bukan termasuk sholat itu orang yang tidak bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maka dalam sholat tundukan pandangan, maka di luar sama yang ketundukan pandangan. Dia mari benar. Kan tidak buat mau kau batai aja nih. Maka dalam sholat ini yang membatalkan kerujukan nema dupe-dupe lagi tidak biar mari mau. Kayak di dalam mugat kau sifat sholat ini laku kumam sama yang tapi sifatnya dibawa dalam kehidupan sehari-hari. Dalam sholat banyak zikir, baca Al-Quran, beri salam, mengundang bukota mengantau salam. Ini sifat sholat dibawa dalam kehidupan sehari-hari. Maka hadirin mulia, mungkin dia dumaya untuk aku sampai lagi. Kalau kita doa, mudah-mudahan kedatangan kita di sini semua kesalahan-kesalahan almarhumah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terpenting ini pesan kami, karena ini pesan dari ulama, bagaimana orang-orang tua kita yang sudah dipanggil oleh Allah bisa dibukakan oleh Allah pintu surga dalam kuburnya, ditiupkan angin surga. Maka yang terpenting itu anaknya. Usaha kau doa anak, karena dosa anak dosa orang tua. Pahala anak adalah pahala orang tua. Ini adalah amal jarih yang pertama itu anak soleha. Ketika Nabi Isa alaihissalam melewati satu kubur, Masya nondongnya karena Isa ini kita ketahui sama-sama dia bisa melihat orang dalam disiksa dalam kubur dan bisa membangkitkan orang dalam kubur. Maka dia lihat orang disiksa dalam kubur ini, Masya luar biasa siksanya. Setahun kemudian dia lewat lagi di tempat yang sama, maka ini diampuni oleh Allah, ditangguhkan siksanya dari azab kubur, diberi makan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia bertanya, Allah, dulu ini hamba-Mu disiksa, kenapa hari ini Engkau bebaskan dia dari siksa, dibukakan pintu surga? Maka Allah katakan, saya malu mengajab daripada hambaku sementara anaknya taat kepadaku di permukaan dunia. Maka kita ini sebagai anak usaha helikopter saja habis anak kotor. Mereka yang akan menyelamatkan kita nanti di akhirat, karena kita dia nari habis. Maka usaha bagaimana ada satu orang anak saja, helikopter ahli agama saja dia, maka dia akan menyelamatkan kita nanti di akhiratnya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ujaran katakan, bahkan dia di dalam surga itu disuruh masuk oleh Allah. Masuk. Dia bilang, saya tidak mau masuk sebelum orang tua saya masuk surga. Maka bagaimana ya anak hati kotoya meloditi. Dia nomor raja lelai, Masya Allah. Kedua keadaan sekarang luar biasa. Diam kopeng tapi diam kopeng, diam baca Quran tapi memean HP. Keadaan hari ini
maka bagaimana kita sama-sama diarahkan orang tua, apa orang tua ini mengarahkan daripada anak-anak. Itu juga orang yang ditinggalkan ini, masya Allah, bagaimana kita usaha mendoakan almarhumah. Kemudian mungkin kemudian saja sampai lagi kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan dalam hati kita, maka kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih sempurna majelis ini kita sempurnakan dengan doa para majelis. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.